atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan Mas Aap, Mas Icang, ini mengenai dinamika politik yang saat ini terjadi ya Mas ya, yang menarik perhatian saya itu ada isu reshuffle nih. Pasti Mas Aap sama Mas Icang juga ngikutin kan gitu mengenai isu ini. Tapi kemudian Mas, yang menarik juga ingin saya ulikan lebih lanjut dari Mas Aap sama Mas Icang gitu ya, yang juga menggelayut nih Mas di pikiran saya gitu ya. Ada posisi menteri 2 ya Mas ya, udah diberhentikan tapi masih kosong, masih belum diisi. Apa aja itu? Menko Polhukam sama Menpora. Dan Menpora. Betul ya? Nah, itu kenapa tuh Mas? Kira-kira kalau misalnya mau diganti ya harusnya ada langsung pengisinya dong gitu. Ini kok Iya, malah, belum ada penggantinya, udah langsung diberhentikan. Nah, itu. Matematikanya sangat rumit sepertinya itu, Mas. Kalkulasinya itu agak rumit. Ya udah kita bahas ini aja nih. Setuju kalau gitu. Tapi sebelum itu kita harus sapa terlebih dahulu seperti biasa. Ini sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik kembali. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, sebagaimana tadi sudah kami diskusikan begitu di pembahasan yang pertama sekali ini mengenai isu reshuffle gitu ya. Tapi kemudian nih Mas, juga ada beberapa pertanyaan selain tadi ya gitu yang sudah diskusikan. Kita diskusikan ada 2 posisi menteri yang masih kosong, yang masih belum terisi, begitu masih belum ada nama yang dimunculkan. Tapi ada juga nih Mas, ini kan juga sequence-nya itu sangat dekat dengan pasca kerusuhan ya Mas ya. Iya, pasca tanpa tanda kutip ya. Iya, jadi ada beberapa pihak begitu yang mengkaitkan, ada beberapa orang juga begitu yang juga mengkaitkan apakah isu reshuffle ini juga ada kaitannya dengan pasca kerusuhan itu begitu. Nah, untuk catatan Mas Icang bagaimana tapi? Ditahan lagi. Sebelum kita ke sana Mas, ternyata Mas pasca kerusuhan itu juga masih banyak topik-topik yang lain juga yang jadi perhatian Mas. Kalau misalnya yang saya lihat, mungkin Mas Aap juga sempat melihatnya, Mas Icang juga begitu. Ini ada tagar mengenai trending topik di Twitter ya, turunkan Presiden Prabowo tuh Mas. Itu juga jadi salah satunya. Mungkin ada catatan khusus atau ulikan mengenai kalau ini. untuk pasca kerusuhan nih, memang kan ada follow up yang perlu dan belum kita dalami, Cang. Nah, terkait dengan pasca huru-hara tanpa tanda kutip itu yang kemarin kita konsumsikan pada video sebelumnya, lo punya catatan apa yang kira-kira menarik untuk bisa kita ulik terkait dengan pasca demo yang lagi-lagi kita harus menukil dengan berat hati menghilangkan hampir 10 nyawa ini, Cang. Nah, lo punya catatan apa? Termasuk mungkin tadi yang sudah disinggung, kita hashtag turunkan Prabowo. Oke. Tadi kan selain sudah ada korban Mas ya, 10 nyawa melayang, juga ada data resminya dari pemerintah juga Mas, kalau nggak salah. Itu 107 titik kerusuhan. 107 titik kerusuhan di 32 provinsi. 32 provinsi. Yang menelan kerugian sekitar 1 triliunan. 1 triliun lebih? Iya. Dan kalau nggak salah angkanya itu bisa berubah ya, tapi di 3.100-an yang ditangkap Mas. Ditambah juga beberapa orang hilang, gue nggak tahu persis berapa, tapi ada yang menyebut berapa belas ya kan, di berbagai daerah. Ini resmi Jang ya? Kalau yang tadi angka itu resmi pemerintah, tapi kalau yang orang hilang ini dari masyarakat yang melaporkan ya.
Nah situ kan sudah mereda alhamdulillah gitu ya. Bahkan gue sempat ngasih sebuah bacaan gestur Pak Prabowo ke Cina itu sebuah pertanda bahwa it's under control gitu kan. Tapi yang menarik juga bahwa gue melihat ada fragmentasi di kelas menengah. Dalam terutama itu melakukan tuntutan mereka ke pemerintah ya. Kita sempat sebut ada gerakan 17+8 itu ya. Yang sudah diterima Pak Prabowo di tangannya Mas waktu mengundang para media ya. Di Hambalang Di Hambalang hari Sabtu yang katanya seharian penuh. Bahkan Unilubis itu sempat bikin video dan tulisan 14 jam di Hambalang. Sudah baca Pak Prabowo dan sempat berkomentar bahwa ini sebagian masuk akal kok. Iya betul. Sebagian perlu dirundingkan. Betul. Sebagian normatif katanya. Sebagian normatif. Ada tuntutan investigasi tentang kemarin ya soal Afan. Ini make sense katanya juga. Sudah ada kan yang bahkan kalau nggak salah ada yang sudah diberhentikan gitu kan. PTDH, Kompol yang berada di dalam kendaraan rantis. Kuda itu, Kompol Kosmos kalau nggak salah ya namanya. Tapi yang menariknya adalah fragmentasi kelas menengah yang menganggap bahwa ini tuh terlalu lembek tuntutannya, Mas. Karena kan gue sempat bilang ya waktu itu, bahkan mereka anak-anak muda ini pun juga diserang sana-sini, Mas. Karena dianggapnya, ya lu tuh siapa? Wakilin siapa sih? Orang lo influencer doang gitu-gitu kan. Bahkan diperburuk dengan ini agak unik ya. Peristiwa pengcancelan festival musik Pestapora itu. Yang di mana Kemayoran ya? Kemayoran kalau nggak salah ya. Itu kan salah satu terbesar ya. Itu di Indonesia ya. Itu gimana ceritanya sih? Gini Mas, gue termasuk yang orang udah terputus dari skena itu. Tapi kebetulan hari Sabtu pagi itu rame di WA Group Mas. Yang ngajakin ke Pestapora, gimana sih kok cancel gitu ya. Jadi sedianya itu kan berlangsung dari Jumat, Sabtu, Minggu lalu. Namun di Jumat malam itu baru ketahuan bahwa salah satu sponsornya itu dari Freeport Indonesia. Yang mana itu jadi heboh karena band Sukatani itu Mas. Yang bayar polisi itu ya. Yang pang asal Kebumen atau mana? Itu menarik diri dari Pestapora. Dan itu viral lah. Seberapa banyak band-band yang kemudian menarik diri? Banyak sekali, nggak terhitung, mungkin belasan dan itu. Nah, kalau misalnya Sukatani kemudian menarik diri gara-gara sponsornya Freeport gitu ya. Lah memang ini nggak diketahui dari awal. Itulah uniknya buat gua ya. Kenapa kok nggak ada itu misalkan banner atau apapun Mas ya di pamflet digital. Kan biasanya kan ada ya disponsori oleh apalagi kalau sponsor utama itu pasti gede banget tuh gambarnya. Band-band anak sekarang lah kayak mungkin pernah dengar Bara Suara gitu kan. Udah perform tapi akhirnya menarik diri kan dia harusnya perform lagi. Tapi sebagian itu tetap pengen show must go on. Karena mereka berpikir udah ada UKM yang di situ, sudah ada penonton kelas pekerja mungkin ya, yang udah bayar tiket ya, harus nabung mungkin untuk beli tiket. Ya udahlah kita show must go on aja. Di situ gua sempet agak tercenung ya. Minggu lalu satu suara soal politik. Politik ya. Sekarang terpecah gara-gara festival musik. Jadi ini agak unik, fragmentasi, akhirnya berantem sendiri. Bahkan di grup WA gue itu pun ada, ya itu sahabat gue, itu berbeda pendapat. Itu kenapa ya, Jang? Kelas menengah semudah itu untuk bisa terfragmentasi itu ya? Sebenarnya gue termasuk mungkin bagian dari mereka ya, kelas menengah. Itu, tapi karena gue mungkin nggak langsung ikut dalam festival ini, gue kan netral. Tapi yang gue tangkap, satu itu mungkin agak masih punya value progresif ideal bahwa ini adalah sponsor yang mengeksploitasi di Papua segala macam. Satu lagi kayak ya udahlah ya, kita kemarin kan baru tegang nih sama huru-hara, kita kan mau happy sejenak, nggak bisa sih. Variabelnya apa kira-kira mereka sangat mudah untuk beralih fokus dan terfragmentasi? Ini yang menarik ya, bahkan yang nggak usah kita ngomongin festival itu Mas ya, yang 17+8 ini sempat tanda petik dirujak ya, karena dianggap
tidak mewakili keseluruhan. Tapi kan juga ada orang mungkin di pinggiran yang mengkritik kedua-duanya yang berantem nih Mas. Gimana mau menang lawan elit sama oligarki kalau gini aja terpecah belah? Nggak bisa terkonsolidasi. Bener, tapi kan gini Mas, namanya elit, oligarki itu kan itu keseharian mereka Mas ya. Kalau orang Jepang bilang itu ikigai mereka, passion mereka gitu loh. Sehari, dan itu goal mereka di vis-a-vis sama kelas menengah yang mungkin sampingan aja, yang mungkin juga dikritik sebagai performative activism itu. Jadi untuk nampang sosial media, peduli sama A, B, C, D, yang mana itu juga nggak masalah juga sih Mas. Tapi gue juga sempat melihat itu menarik gitu loh, fenomena sosial, kelas, minggu pertama kerusuhan, pada semua satu itu kayaknya itu. Tahu-tahu ada tuntutan, ada festival, ini jadi terfragmentasi. Itu buat gua menarik Mas. Dan yang kedua nih adalah yang belum kita bahas kemarin. Apa? Soal ada dua nih, satu dari LPEM UI, itu semacam masukan untuk jangka pendek buat pemerintah. Oh ini ya sektor kalangan ekonom ya. Kalangan ekonom, LPEM UI, dan juga yang kedua Aliansi Ekonomi Indonesia. Apa yang mereka suarakan dan penting untuk lo catat di diskusi kita kali ini? Itu penting karena menurut gua ya, kemarin ini kita teralihkan dengan politik dan keamanan. Yang menurut gua ini sebagai smoke and mirrors gitu ya. Kalau dalam tunggu. Smoke and mirror ini apa? Cermin dan asap. Kayak distraksi kalau pas lagi sulapan Mas. Ada kaca, ada asap gitu kan. Nah, itu fungsinya untuk apa? Mendistraksi Mas. Karena akar utamanya kan ekonomi. Dan ini para ekonom yang orang-orang intelektual yang mungkin butuh waktu berjarak dan dingin dulu dengan kondisi. Jadi agak telat memang Mas. Akhirnya muncul, gue sih nggak hafal semuanya Mas karena panjang. Tapi gue lihat ini masuk akal sekali untuk jadi masukan pemerintah. Terutama mengevaluasi fiskal program. Bukan mereka itu anti program MBG dan kawan-kawan Mas ya, tapi harus dievaluasi pelaksanaannya. Juga termasuk yang gue inget, poin nomor 5 di LPEM UI itu untuk mengusulkan program padat karya. Yang mungkin zaman PSBY mungkin semacam PNPM mandiri itu. Dalam setahun terakhir sepertinya program yang masif untuk target jangka pendek ini belum begitu mengemuka di pemerintahan Pak Prabowo ya. Betul, dan bahkan yang dari ekonom ini sudah tadi ya siang gue cek udah ada 380-an ekonom tanda tangan itu Mas. Dan ini kalau kita lihat sangat objektif dan dingin sekali Mas. Beda dengan misalkan yang lain ya. Ini kan beda karena ekonom Mas ya, teknokrat. Jadi ini menurut gua perlu jadi perhatian pemerintah sekarang karena inilah akar dari keresahannya di sini. Kemudian Mas Aap, ini mengenai tadi ini kalau dari ulikannya Mas Aap soal ada hashtag trending di Twitter, hashtag turunkan Prabowo ini dari ulikannya Mas Aap itu gimana tuh? Nah salah satunya tadi itu Cang ya. Gue lihat pasca huru hara tanpa tanda kutip itu, gue sempat ngecek media sosial X gitu. Setelah itu nggak lama, ada gerakan-gerakan di media sosial itu untuk sepertinya ikut nimbrung untuk kemudian menyuarakan turunkan Prabowo Gibran. Tapi yang trending itu cuma Prabowo Subianto. Hampir 1,5 juta itu trendingnya itu. Gue klik, ternyata tuntutan untuk turunkan semua. Nah, setelah gue ngecek itu agak ada yang mengganjal di pikiran gue gitu. Karena, ini kok masih betul di media sosial, tapi gue lihat kemarin secara makro, Neng, realitas di lapangan itu tidak mengemuka sama sekali terkait dengan tuntutan untuk menurunkan Prabowo Gibran. Memang awalnya kan memang ada pemakzulan Gibran ya, tapi arah tuntutan targeting utamanya nggak ada itu narasi turunkan Prabowo begitu. Nah tiba-tiba di media sosial X ini kok bisa menjadi trending. Awalnya gue pikir ini Prabowo Subianto mau menangani, nggak jadi berangkat ke Cina karena situasi yang sedang dinamis di domestik sehingga harus merelakan untuk
tidak tampil di forum SCO SCO ya, tidak tampil di situ yang seharusnya Pak Prabowo menjadi salah satu mungkin keynote speaker ya dalam forum itu. Nah, setelah gue buka memang trendingnya soal turunkan Prabowo. Nah, tadi itu agak ada yang sedikit paradok ketika gue melihat secara makronya. Nah, dari sini ada implikasi ternyata kelompok-kelompok tertentu mencoba red wave memanfaatkan situasi, mungkin penunggang gelap itu ya, yang kemudian secara engineering gitu mencoba untuk menumpang di sini untuk kemudian isu Pak Prabowo turun gitu. Akan tetapi akhirnya muncul di pertanyaan kepala gua nih, Cang. Ini kan Pak Prabowo ada sempat isu ini, tapi kok rasanya, Cang? Di realitas kemarin demo itu tidak ada yang bisa kita kunyah memang arahnya ke sana gitu. Menurut lo itu kenapa itu? Berarti itu simply nggak beresonansi, Mas. Nah, dunia maya dengan dunia nyata itu berarti ada gap ya di situ ya. Karena gue pun pribadi juga sempat melihat, Mas. Mungkin tapi karena gue nggak begitu concern ya, gue abaikan. Dan juga gue kan sempat di hari itu pas rusuh hari Sabtu itu ya. WA masuk lumayan banyak dan sempat ada isu macam-macam ya, darurat militer atau apapun itulah ya. Tapi mereka itu kayaknya satu suara bahwa kalau Pak Prabowo mundur itu lebih parah lagi pasti. Oke. Jadi semacam kayak nggak make sense deh tuntutan itu. Satu itu, kedua secara intuisi pun mungkin ya banyak orang itu bisa membaca bahwa ini tuh bukan masalah yang dari 10 bulan terakhir ini aja. Sudah gulungan yang sangat menumpuk dari puluhan tahun terakhir ya kan. Jadi kasarnya mungkin nggak begitu fair ya langsung diamprokin ke Pak Prabowo semua gitu. Jadi ada gap di situ ya antara maya dengan nyata itu. Nah, itu agak menjadi salah satu implikasi pasca rusuh ini yang agak terbersit di kepala gua aja nih. Masih membahas mengenai pasca kerusuhan nih, Mas. Ini kan fluktuasinya begitu kan udah mulai reda, bukan eskalasi ya, bukan eskalasi, fluktuasi. Fluktuasinya kan udah mulai udah mulai nggak seramai yang kemarin-kemarin lah begitu. Nah, salah satunya ini kan ada dari respon DPR yang menerima audiensi mahasiswa ya. Kemudian Mas yang lagi ramai juga ini respon DPR juga yang menerima serikat ojek online ya. Ojek online. Hari ini pas kita taping tanggal 9 September ini memang Profesor Sumi Dasko Ahmad, kemudian Pak Cucun, dan Pak Pak Saan Mustafa akhirnya terus menerima aspirasi dan siang ini menerima serikat ojol ya, Cang ya. Tapi pas di tengah-tengah menerima serikat ojol ini ada kalimat menarik itu dari Profesor Sumi Dasko Ahmad. Dapat WA untuk segera dipanggil ke istana. Nah, kayaknya Neng, ini akan ada follow up pertanyaan lo yang pertama. Reshuffle yang masih kosong, ini mau diisi apa? Dan ini sepertinya kan Bang Dasko ini sebagai ketua harian Partai Gerindra tentu akan diajak diskusi meskipun ketuanya Pak Prabowo sendiri ya. Dan ada perlu beberapa mungkin yang akan disinkronkan dengan kebijakan-kebijakan di DPR pasca reshuffle. Nah, ini kayaknya menarik untuk bisa kita ulik. Lo kan sudah siap banyak bahan ini, Cang? Sedikit adalah. Oh, ada ya? Soal reshuffle ya, Mas ya, kita ulik di segmen selanjutnya begitu. Tapi untuk sebelum saya menutup mengenai tadi pertemuan petinggi DPR dengan serikat ojol ini, itu yang saya catat itu adalah untuk merumuskan payung hukum berupa peraturan presiden terkait pekerja online ya. Perlindungan. Tapi ini Mang Yang ya, ada blessing in disguise ya terkait dengan huru-hara tanpa berkah di balik bencana ya. Berkah di balik bencana. Akhirnya DPR memperbaiki diri, aspirasi masyarakat lebih banyak didengar dan diskusi bisa langsung direct dengan pimpinan. Itu yang kemarin gue bilang, Mas, dalam sebuah badai orang bisa membangun shelter untuk menutup diri atau membangun kincir angin yang bermanfaat gitu loh. Luar biasa. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu Mas Saab dan juga Mas Icang, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Sesaat lagi kami akan kembali, pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah.
Baik sahabat Gotik dan juga pemirsa Sinpo TV, ini tadi kita sempat terjeda pembahasan atau ulikan dari Mas Alp dan juga Mas Icang mengenai isu yang lagi ramai banget nih. Sekarang breaking news loh tadi Mas. Iya. Reshuffle Mas begitu. Nah, saya mau langsung tahu nih ulikannya dari Mas Alp dan juga Mas Icang terkait isu reshuffle ini apa Mas? Kalau gue dulu nih Cang ya, betul-betul kita dibuat kaget tanpa aba-aba, tanpa wacana, tanpa prolog, tiba-tiba reshuffle aja Cang. Iya. Yang memang kita sempat memproyeksi ini akan terjadi, tapi pandangan gua maksimal di Oktober gitu Cang. Tapi ini ternyata sudah dilakukan sebulan sebelum Oktober. Dan sepertinya ini bukan akan menjadi yang terakhir. Karena kita tahu berapa pos kemarin yang di reshuffle Pak Prabowo? 5 plus Ada 1 5. yang kementerian baru ya. Iya, jadi kementerian yang di reshuffle ada Kemenkop, gitu ya, Wamennya yang kemudian naik, kemudian ada Pak Karding itu. Oh itu pelindungan pekerja migran Indonesia. Itu P2MI ya. P2MI, kemudian Kemenpora, Menpora, terus kemudian Kemenq, dan yang paling menjadi pertanyaan kenapa ini kemudian terjadi adalah Menko Polkam. Dan memang kalau untuk Kementerian Haji itu adalah buah dari yang sudah disahkan oleh DPR. Untuk urusan haji itu kemudian akan dipisah menjadi kementerian tersendiri. Ya, tadinya BP Haji namanya. Badan Haji, kemudian ini dipisah tersendiri menjadi Kementerian Haji yang nanti fokus untuk melayani umat muslim yang akan menjalankan rukun Islam yang ke-5 dan juga menjalankan ibadah sunnah untuk datang ke sana berupa umroh. Ya, Menteri Haji dan Umroh ya. Nah, kalau nggak salah menteri yang baru dilantik ini Cang, langsung berangkat ke Arab Saudi untuk segera memfinalisasi lokasi yang akan dibuat untuk Kampung Indonesia di sana. Siapa? Gus Irfan berarti? Iya, Gus Irfan yang baru dilantik. Kalau nggak salah hari ini bertolak ke Arab Saudi untuk ngecek lokasi yang akan didirikan semacam apartemen begitu, yang nanti dipakai sebagai Kampung Indonesia sehingga tidak lagi nanti jamaah haji dari Indonesia berkeleleran di tenda-tenda. Dan ini yang sedang diupayakan penuh oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo menurut pengakuan Gus Irfan, strike lakukan dengan cepat dan dikasih diskresi penuh, Cang. Jika itu dipandang perlu, lakukan. Dan ini membuat Gus Irfan cukup bahagia karena nanti tidak ada batasan-batasan bottleneck lagi yang akan dilalui guna mewujudkan kampung haji di Arab Saudi. Dan yang kemudian menjadi pertanyaan itu Jang ya, di antara ini coba lu ulik deh. Gue sempet agak memfragmentasi gitu ya, mengkanal-kanalkan. Kalau untuk Pak Karding, ini kan sebetulnya kalau kita lihat proporsi representasi menteri-menteri di kabinet ini kan banyak yang mewakili kekuatan-kekuatan politik ya. Salah satunya partai politik. Nah, kalau Pak Karding ini kan kalau nggak salah PKB. Ya kan? Tapi ketika Pak Karding diganti, yang masuk Golkar. Sekretaris fraksinya kan? Sekretaris fraksi Partai Golkar. Nah, kemudian yang menarik lagi itu menterinya Golkar di Menpora diberhentikan. Jadi kan? Punya PKB dimasukin Golkar, tapi punya Golkarnya diberhentikan. Tapi kemudian ini belum selesai untuk ditunjuk siapa yang akan mengisi. Lo punya ulikan apa dari proporsi kekuatan politik nih? Itu yang pertama kan banyak yang ini ya pasti mengaitkan dengan huru hara kemarin. Tapi kalau buat gue itu sebagai pintu masuk aja Mas. Dari momentum reshuffle sekalian, karena kalau kita boleh klasterkan kan sebenarnya ada yang utama itu isu etis yuridis ya. Apa itu? Ya isu etik hukum ya. Itu paling enggak itu ada di Menpora.
yang sempat disebutkan terlibat dalam Kejaksaan ya. ya, dan juga Menkop sebelumnya Budi Ari, yang juga sempat disebut terlibat dalam judol ya. Ya, ini menurut gua momentumnya adalah pasca Noel ketangkap sih Mas. Oke. Jangan sampai terulang lagi. Iya. Sekarang Masuk akal. ya gitu kan. Yang kedua sih soal Bu SMI. Itu lo ngelihatnya gimana tuh? Kalau ini agak lumayan kompleks ya. Karena sebenarnya kan bisa dibilang kan the last straw-nya itu kemarin pas penjarahan Mas ya. Iya. Pukulan terakhir untuk Bu SMI karena mungkin beliau sudah merasa tidak aman lagi ya. Dan kalaupun beliau tampil di muka publik Mas, itu kan Menkeu sebagai jubir ekonomi negara Mas ya. Sudah tidak punya stance yang kuat untuk bilang semuanya itu aman-aman aja Mas. Oke. Karena kejadian kan rumah beliau untuk dijarah juga. Tapi juga mungkin gue ngelihat ini sebagai apa ya? Ya shifting juga mungkin pendekatan fiskal. Ini unik juga ya. Kita tahu Menkeu sebelumnya paling nggak 4 itu dari FEUI semua. Iya. Yang mana itu fakultas yang didirikan oleh Pak Sumitro, Jaya ada Pak Prabowo. Seingat gue Agus Marto, Wardoyo, terus juga Hatib Basri, Bambang Brojo, FEUI semua, tuh kakak adik semua lah ini sama Bu SMI. Sekarang pindah ke Insinyur Listrik ITB, yang juga beliau itu sempat di Menko Polhukam waktu era Pak Luhut, KSP juga, staf presiden. Menko Marves juga, beliau sebagai praktisi sebagai di Dana Reksa sempat kan. Iya. Jadi mungkin ini agak lebih sedikit, ya sebenarnya separuh-paruh ya antara makro juga ada, dia juga fiskal dan moneter. Tapi mungkin bisa jadi ini adalah representasi dari fiskal yang mungkin agak berbeda. Kita nggak mau bilang better or worse Mas ya di sini ya, karena juga namanya kebutuhan kan berbeda mungkin kan. Tapi lagi-lagi mungkin ini jadi last straw-nya Bu Sri Mulyani ketika penjarahan itu terjadi. Tapi gue agak terpantik sedikit dengan gaya public speaking-nya. Oh itu pengganti Bu Sri Mulyani. Pak Purbaya itu ya, agak selebor ya mungkin ya. Kalau gue tidak memakai kata selebor, agak unik gitu. Agak unik, betul. Ya mungkin ini Mas ya, beliau itu ada beban yang cukup berat ya, mengganti seorang teknokrat yang luar biasa lah ya. Bisa dibilang levelnya global. 13 tahun 5 bulan Mas, jadi Menteri Keuangan. Terlama kedua, Bu Sri Mulyani ya. Setelah Ali Wardana terlama kalau nggak salah. Jadi beliau itu mungkin harus terlihat confident. Cuman karena mungkin belum terbiasa, jadi agak overdose. Jadi itu gue lihat setelah dilantik, pernyataannya itu sempat mendapatkan sorotan serius di media sosial tuh ya. Nah ini kan ya gue juga bisa memahami argumentasi lo bahwa memang mungkin ada beban berlebih menggantikan sosok yang sudah mengemban amanah ini terlama nomor 2 setelah Pak Ali Wardana. Bu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan di 3 periode presiden. Pak SBY, Pak Jokowi, dan kemudian diminta kembali oleh Pak Prabowo. Jadi memang bebannya agak cukup berat lah ya untuk mengisi posisi ini. Dan kemudian juga beban berat itu terlihat ketika merespon ada reaksi pasar yang terkoreksi ya. Kemudian itu jawabannya juga kalau lagi-lagi tidak boleh menggunakan kata selebor agak cukup unik. Betul. Kemarin kan sempat terkoreksi 100 poin kalau nggak salah kan sempat all time high itu pas 17-an ya, jelang pidato tahunan MPR 8.000 poin. Per tadi gue cek 7.600 sih. Turun ya. 1,% dari yang kemarin. Tapi mungkin ya ini kan gue bukan pengamat pasar ya. Mungkin reaksi awal ya. Kita lihat nanti gimana lah selanjutnya confident dari pasar gitu ya. Tapi Neng, yang menarik bagi gue ya, ini misalnya Bu Sri Mulyani yang diganti dengan Pak Purbaya, sepertinya Pak Prabowo nggak cukup sulit untuk mencari pos ini karena ini teknokrat lah ya. Betul, non-parpol ya. Non-parpol gitu. Nah, yang menarik itu adalah ada pos menteri yang memang sudah diberhentikan, tapi kemudian pas dilantik kemarin masih dibiarkan kosong gitu. Nah, di awal tadi kalau memang belum ada penggantinya, ngapain sudah harus diberhentikan? Ini kan menimbulkan pertanyaan serius, yaitu siapa? Satu, Menpora. Yang kedua,
Menko Menko Polhukam. Polhukam. Nah, gue melihat untuk yang Menpora tentu ini menjadi bagian squel ketika sebelum ada kerusuhan, pengurus Partai Golkar soan ke istana, Cang. Beramai-ramai itu ya. Beramai-ramai seluruh kepengurusan dipimpin oleh Pak Bahlil, yang kemudian waktu itu dikonfirmasi oleh Profesor Sumi Dasko Ahmad yang mendampingi Pak Prabowo dalam pertemuan itu, bahwa ini adalah untuk membangun diskusi kebangsaan. Tapi gue yakin salah satu poin utamanya adalah terkait reshuffle ini. Oh, bisa jadi ya. Bahkan di situ tuh ada salah satu anggota DPR muda, Mas, yang santer disebut pengganti Dito tadinya. Menurut gua, sepertinya dealing di sektor itu belum selesai, Cak. Sepertinya, karena kan di luar dugaan Golkar malah mengisi Menteri P2MI itu. Iya, itu kan sebetulnya posisi PKB. Coba deh kita runut dulu, Jang, ya. Ya. Minimal yang terlibat reshuffle aja lah. Ya oke, tadi kita belum ngebahas soal ini, Mas. Kenapa Abdul Karding? Nah, kenapa Itu kan agak unik juga sih. Ini gue nggak tahu Black Swan atau gimana ya. Tanggal 1 September itu kejadian di mana Abdul Qadir Karding itu mengundang Menhut Juli Antoni ke rumahnya sebagai posko KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Yang itu tidak ada orang dikenal oleh Juli Antoni di situ, Mas. Tapi di hari Sabtu tanggal 6 beredarlah foto yang main domino itu ya. Efek domino dari main domino ini. Oh, itu iya. Dan yang uniknya itu angle-nya itu nyorotnya itu Raja Juli Antoni, Mas. Oh iya, fotonya itu memang malah Pak Karding membelakangi ya. Tapi yang gua recheck klarifikasi mereka berdua ini nyambung sih. Oh, satu paket ya. Satu nggak saling membantah gitu kan. Intinya bahwa Pak Karding juga udah menyatakan saya tanggung jawab. Apakah ada hubungannya terkait itu reshuffle yang Dugaan gue sih ada, tapi juga ini mungkin nggak di ruang kosong ya, karena sudah santer lama dinamika antara Pak Karding dengan ketua umumnya, Mas. Caimin ya. Betul. Tapi gue nggak tahu lah sekuensinya seperti apa. Tapi uniknya kan kalau dari angle-nya itu seolah-olah tuh sasarannya Pak Raja Juli Antoni. Tapi yang kena malah Pak Karding. Gitu ya. Malah Raja Juli aman aja nih. Aman, dan dia itu juga ada klarifikasi juga bahwa memang dia nggak tahu apa-apa. Bahkan kalau nggak salah mau ketemu Pak Prabowo langsung untuk klarifikasi. Satu itu dulu tuh yang Pak Karding ya kan. Yang kedua soal Menpora tadi sempat santer kan. Itu gue udah ini juga dapat info lah langsung lah ya bahwa DPP Golkar itu udah ngajuin nama satu politisi muda, Mas. PK ya. Putri Komarudin. Oh betul ya. gitu. Putkom, Mas, kalau itu Iya, panggilnya Putkom. Gua agak ini biar PK gitu, biar bertanya-tanya. Iya. Tapi kan ini ada dinamika lagi, Mas, bahwa kalau kita hitung kan kursi Golkar itu ada 8 ya untuk menteri. Sementara PKB tadi itu 3, terus Gerindra itu 6. Ya. Nah, Golkar kan sudah pas lagi nih. Mundur. Meskipun di Kemenpora nanti berkurang satu, tapi kan untuk posisi Pak Kardingnya diisi oleh Golkar. Mukhtarudin ya. Nah, sekarang ada isu juga apakah ini diisi oleh Golkar lagi atau partai lain. Ataukah mungkin ini yang menyebabkan akhirnya tertunda untuk pelantikan pengganti dari Mas Dito? Sangat mungkin, karena kan kalau dari pernyataan mensesnya kan itu lagi di luar kota. Tapi gue nggak yakin sih, mungkin itu sebagai ini aja ya. Ya belum tuntas untuk diskusi di belakang layar. Betul, termasuk yang paling rumit ya soal Menko Polhukam. Nah, kalau untuk Menko Polhukam ini gue lihat tidak ada cukup serius terkait hubungan dengan proporsi pembagian amanah untuk ngurus negara, Cang. Dari kekuatan parpol-parpol yang memang diharapkan Pak Prabowo untuk segera dirangkul ya. Karena kalau Pak Budi Gunawan ini kan sosok yang memang sangat bertanggung jawab terhadap politik dan keamanan. Tentu ketika beliau diputuskan oleh Pak Prabowo untuk sementara diberhentikan, dan saat ini juga akan diisi oleh ad interim, artinya sementara gitu ya. Tapi meskipun santer
ad interim ini dipegang oleh Pak Syafri Samsudin, akan tapi secara definitif belum ada keputusan resmi. Itu kenapa Mas Pras ketika ditanya ad interimnya siapa Pak? Ya tunggu penandatanganan SK. Sebelum itu Istana tidak mau secara definitif menyatakan ad interimnya siapa. Tapi yang santer beredar gue dengar itu akan dipegang oleh Pak Syafri Samsudin. Nah terkait kalau Pak Budi Gunawan, memang kalau kita rujuk pada kejadian beberapa pekan terakhir sangat relevan dan punya korelasi terkait pemberhentian beliau dengan situasi politik keamanan yang harus kemudian ada 10 nyawa yang melayang itu, Cang. Bahkan kan kita sempat singgung ya waktu preskon nggak ada ya Pak BG, malah Pak Menhan waktu itu yang Nah justru itu. Nah ada beberapa informasi yang kemudian ditengarai ada mengisolasi, kalau bahasa agak sarkasnya itu, informasi yang kemudian masuk ke Pak Prabowo Subianto. Nah terkait ini nanti kita siapkan ulikan lo di segmen selanjutnya. Iya, karena kita harus jeda terlebih dahulu ya. Tapi benar kata Mas Icang ya, untuk reshuffle ini ternyata matematikanya tuh agak rumit ya gitu. Oke, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, Mas Aab dan juga Mas Icang, tadi di segmen yang sebelumnya ini kita sempat terjeda ya mengenai pembahasan background atau mengapa sih para menteri ini di reshuffle. Nah tadi kan udah dijabarkan sama Mas Aab sama Mas Icang, itu ada yang udah dikasih tahu backgroundnya gitu, disampaikan backgroundnya, ulikannya itu kan dari Menq, udah tuh, kemudian ada Menpora juga udah, ada juga tadi dari Menteri P2MI, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga udah, Menko Polhukam juga tadi udah, satu lagi Mas yang belum nih, ada posisi Menteri Koperasi Menko. Boleh Mas ulikannya. Mas Budi Ari ya. Budi Ari Setiadi. Banyak ditengarai sebagai pesan kuat yang disampaikan ke geng Oslo gitu, Cang. Banyak analisis di media mainstream maupun media sosial yang menyebut dengan di reshuffle-nya Budi Ari, meskipun tadi lo ngasih background ini etis yuridis, tapi juga ada yang mengkaitkan terkait Budi Ari ini sebagai representasi kekuatan Solo gitu. Nah, ini juga sebagai tanda gejala terkait pesan yang dikirimkan Pak Prabowo kepada geng Solo. Meskipun gua melihatnya belum sejauh itu, Cang. Oh iya. Iya, gua melihatnya belum sejauh itu, bahwa kalau gua lihat ini hanya memang betul-betul sebagai langkah antisipasi. Kalau lo tadi menyebut Noel ya, jangan sampai nanti kemudian kabinet Pak Prabowo ini yang punya simptom gitu, gejala untuk bisa masuk ke penjara, itu jangan terjadi seperti Noel masih mengemban amanah sebagai tugas di kabinet. Nah, yang menarik ini adalah ketika Mas Budi ini nih di reshuffle, penggantinya langsung wamennya, Cang. Itu. Nah, ini akhirnya mengubah komposisi proporsi dari kekuatan parpol yang ada di kabinet Pak Prabowo loh. Ya, kita coba urai bareng-bareng ya. Ini kan melibatkan PKB, Golkar, dan Gerindra ya. Nah sekarang PKB sendiri punya kursi menteri aja, nggak usah wamennya ya. Menteri aja kalau nggak salah, lo tadi udah ngasih angka 3 ya? 3. 1 Caimin. Yang nomor 2 Pak Karding tadi. Pak Karding yang sekarang di reshuffle diganti Pak Mukhtarudin, sekretaris fraksi Partai Golkar. Kemudian yang ketiga itu Gus Ipul ya. Gus Ipul Menteri Sosial. Nah, 3 kemudian nanti kalau Pak Karding diganti, berarti kan kursinya tinggal 2 nih. Kemudian diisi oleh Golkar. Nah, tapi kalau misalnya pengurangan terhadap PKB, gua memikirkan
agak cukup rasional Pak Prabowo melakukannya, Cang, karena sebetulnya PKB ini kan dalam Pilpres kemarin berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo ya. Kan yang berkeringat memenangkan Pak Prabowo ya. Betul, ini hanya sebagai kompensasi untuk rekonsiliasi lah. Ya. Tapi kemudian kalau kita bergerak ke Golkar, ada berapa kursi Golkar ya? 8 Kalau nggak salah ya. 8. Tadi ya? Mas Coba Icang kita- Siapa aja coba kita uraikan ya? Pak Airlangga Hartarto, Pak Airlangga, Menteri Perekonomian, terus kemudian Bapak Agus Gumiwang, Pak AGK, Rian. Ya. kemudian Pak Bahlil, yang Pak sempat- Bahlil. Jangan lupa kan, Mas. Jangan lupa dong, masa kita sebut terakhir. itu sempat kita bahas juga kan satu episode Terus? tuh. Kemudian Ibu Mutia Hafid, Menkom Digi, ya, Bapak Nusron Wahid, Yusuf Wahid ATR BPN. Gus Nusron, Nusron. ya, Bapak Wihaji, Pak Wihaji B KKBN. terus tadi ada Mas Menteri Mas Dito, tapi kan udah diganti. Oh, Mas Dito yang Ya. di reshuffle, Satu tapi lagi. kemudian mengisi P2MI ya. Ya, MI. betul. Oke, Satu kemudian lagi ini yang apa? Kemarin sempat kop surat istrinya heboh, Pak Maman. Pak Aman Abdurrahman. UMKM yang minta pendampingan Di ya Eropa ke itu. dubes-dubes di Eropa ya waktu itu ya. Tapi berarti komposisinya meskipun Mas Dito itu di reshuffle, tapi kan komposisinya balik lagi menjadi Iya. 8 kan? Impas lagi 8. Impas lagi 8 kan? Nah, yang menarik ini kemudian Partai Gerindra. Untuk menterinya, kan pasca Mas Budi Ari di reshuffle, yang naik kan Pak Ferry ya. Pak Ferry Juliantono. Nah, Pak Ferry ini kan Gerindra ya. Betul. Berarti Menteri Gerindra ini berapa sih? Ada, Neng? tadi masih tadi bilang kalau 6 nggak ya? salah 6 ya. Ya 6 ya. Kalau Mas Ara itu kita hitung sekitar 7 lah ya. 7. Ah. Coba aja, Mas Pras, Mensesnek, Mensesnek, Mas Ugi, Menlu. kemudian Andi Aktas, Menteri Hukum. Pak Andi Aktos, Menteri Hukum, kemudian Pak Mas Fadlijon, Fadlijon, ya. Pak Fadlijon, Kebudayaan. Kebudayaan, kemudian Pak itu tadi Pak Ferry, Pak Ferry yang baru ya, yang baru menggantikan yang awalnya Wamen. ya, terus Bappenas. naik kan. Iya, Bappenas ada Bapak Rahmat Rahmat Pambudi. Rahmat Pambudi, kemudian Menteri Haji dan Umroh juga. nah, sekarang yang baru ada penambahan kementerian. Dan kalau memang nanti dihitung Bang Ara, tapi meskipun Bang Ara ini kalau gue melihat, Cang ya, representasinya mirip-mirip Mas Gerindra Budiman. bukan? Mas Budiman Sujatmiko. Kalau kader Gerindra iya. Kalau Mas Budiman ini kan dua-duanya mantan politisi PDIP nih, Benar. yang kemudian harus diberhentikan dari PDIP oleh Bu Mega karena dipandang dalam tanda kutip ada etika yang kemudian dilangkahi. Mas Budiman sampai detik ini gue belum dapat kabar apakah masuk parpol gitu ya. Tapi kalau kemudian Bang Ara kan memang apa ya, definitif kayaknya udah di Partai Gerindra ya. Nah, kalau dengan komposisi ini maka dengan dilantiknya Mas Ferry di Menko Koperasi. dan kemudian Gus Irfan di Kementerian Haji ada penambahan kuota ini terhadap komposisi Partai Gerindra. Nah, dalam sektor-sektor yang semacam ini kocok ulang aja gue lihat seandainya kemudian diskusinya kita arahkan ke siapa pengganti Mas Dito. Kalau seandainya ditambahkan lagi diisi oleh Golkar, berarti kursinya nambah kan? Iya, Golkar nambah 1 lagi jadi 9. Nambah 1 lagi jadi 9, dan demikian pula halnya ada dengar-dengar kabar juga akan diisi oleh Partai Gerindra. Ya, yang katanya tukang pembalap itu ya. Iya, Dengar ya. dan, selain di tukang pembalap ada nama lain gitu. Tapi ini masih gue lihat agak cukup perlu diskusi lebih dalam tuh di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada. Namun yang perlu gue garisbawahi, proporsi ini dari semua yang dilakukan pada reshuffle nggak menjadi isu serius bagi gue, Neng, karena ini hanya soal proporsi kekuatan-kekuatan yang sebetulnya proporsional dan juga representatif terkait mungkin kekuatan politik atau keringat yang dikeluarkan pada saat Pilpres. Yang menjadi perhatian serius gue sebetulnya Pak BG. Betul. Ya, Pak BG itu adalah narasi yang awal-awal itu menjadi, kalau boleh membaca bahasa proksi gitu Jang ya, Pak BG ini adalah representasi dari PDIP meskipun secara definitif tidak memegang KTA sebagai kader
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi sudah banyak cerita yang kita ketahui bersama Pak BG ini punya hubungan relasi yang sangat dekat dan kuat dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Sehingga meskipun PDIP secara definitif tidak bergabung dalam kabinet Pak Prabowo, namun hadirnya Pak Budi Gunawan ini dipandang sebagai representasi secara informal PDIP mendukung pemerintahan, dan itu memang kelihatan di parlemen, Cang. Sejauh ini hampir setahun menjelang pemerintahan Prabowo, PDIP tidak banyak terlalu kalau boleh bahasanya gua naikkan levelnya, mengganggu gitu program-program Pak Prabowo selama hampir setahun terakhir nih, Cang. Nah, kalau lo melihat Pak BG ini kenapa kemudian harus direshuffle oleh Pak Prabowo? Gua melihat kalau dari sisi gua, Cang, ya, melihat bahwa ini sangat terkait dengan kejadian 2 pekan terakhir, terkait dengan huru-hara tanpa tanda kutip yang sudah kita bahas ini. Namun kalau kita sambungkan dengan relasi sebagai pengakomodasian kekuatan partai politik, lo sempat membuka catatan-catatan media yang datang ke Hambalang. Oh iya. Jadi kan kalau nggak salah satu yang ikut itu kan selain dari media resmi ya, juga dari podcaster, Mas. Mereka sih nggak memberikan dengan gamblang penjelasan ya, karena sensitif ya kalau misalnya itu di on the record. Tapi yang gue tangkap narasinya adalah ada semacam ketidakhappyan Pak Prabowo dengan gestur PDIP pasca amnesti ke Mas Hasto Kristianto. Apa yang nggak buat happy kira-kira bayangan lo? Lagi-lagi ini tafsiran gue aja, Mas ya. Yeah. Dari orang yang di sana yang mungkin juga nggak ngomong apa adanya, nggak belak-belakan bahwa pasca amnesti kan sebenarnya kan kita tahu itu adalah rekonfigurasi ya. Tapi di level elit ini nggak mungkin lah orang ngomong, udah nih Hasto sekarang ngapain? Mungkin bisa jadi karena kita pernah ngebahas bahwa dengan kembalinya Sekjen Mas Hasto ini komunikasinya di status quo lagi, Mas. Iya, default setting ya. Default setting yang mana kita bayangkan kalau misalkan ini berbeda ya skenarionya itu dari pihak faksi lain, itu akan mudah, Mas. Iya, komunikasi dengan Pak Prabowo misalkan gitu kan, yang kita tengarai juga sempat ada salah satu orang kepercayaan di faksi lain itu. Orangnya Mbak Puan lah ya. Mbak Puan, itu kan nyodorkan CV. Iya, CV-nya sudah sampai ke Pak Prabowo, Mas. Di Hambalang ya. Kasarnya kan mungkin Pak Prabowo dalam hati, masa iya gue yang nyamperin lo lagi? Iya. Gitu. Jadi ada semacam gestur yang mungkin nggak klop. Oke. Dan gue cek juga ya, baru tadi pagi terakhir mungkin, apa reaksi PDIP dengan reshuffle Pak BG ini normatif, Mas. Apa? Kalau nggak salah Pak Arya Bima bahwa itu hak prerogatif presiden gitu kan. Kami juga bukan kami sebagai penyeimbang gitulah ya, bukan bagian dari kabinet. Jadi masih normatif semua, Mas. Dan ini kan spesifikasinya agak rumit ya. Bu SMI juga rumit, tapi kan bukan partai politik. Iya, bukan kekuatan politik representatif lah gitu. Bisa lah, mungkin teknokrat banyak gitulah ya. Pak BG spesifikasinya kan unik ya. Dengan tanggung jawab yang sangat besar, yang mana kita tahu kemarin itu teruji dengan luar biasa dengan situasi politik keamanan. Jadi ini harus banyak matriksnya, Mas. Perwakilan dari mana, punya kapabilitas yang bisa mengkoordinasi politik keamanan di masa-masa yang tidak biasa ini. Jadi mungkin itulah kenapa kemarin itu ditunda dulu pengisian itu, dan ad interim memang itu sementara kan. Seingat gue kan terakhir kali ada ad interim ini pas Pak Erick Thohir ad interim Menko Marves ketika Pak Luhut sakit di Singapura, Mas. Iya, betul. Ini beda sama PJ kan berarti kan, karena emang sementara dan kita lihat nanti apakah ini juga satu paket dengan kalkulasi kursi Golkar. Let's see, Mas. Ya, nah terakhir dari gua, Neng, pasca huru-hara tanpa tanda kutip ini, gue melihat banyak blessing in disguise ya, Cang ya. Satu, semua aspirasi masyarakat mulai didengarkan dengan secara serius, bertahap dan serius dan di follow up serta diartikulasi dengan dan agregasi melalui legislatif.
difasilitasi juga ketemu dengan eksekutif. Iya, bahkan semalam kan ada pertemuan di Kertanegara kalau nggak salah ya. Iya, betul. Pasca reshuffle yang kemudian itu siang tadi DPR juga menerima perwakilan ojol yang ini kemudian Profesor Sufi Dasko Ahmad yang akan ke istana membawa langsung pesan dari Serikat Ojol ini untuk didiskusikan dengan eksekutif. Nah, gue melihat blessing in disguise-nya itu semua aspirasi-aspirasi meskipun masih bertahap harus selalu dicicil, sudah mulai diadopsi, sudah mulai diserap, Cang. Itu yang pertama. Nomor dua, pasca huru-hara ini, Pak Prabowo sepertinya sudah mulai sadar dalam tanda kutip ya, mulai aware terkait dengan kekuatan-kekuatan politik yang memungkinkan nanti bisa menjadi musuh dalam selimut kira-kira begitu ya. Sehingga Pak Prabowo dalam memutuskan reshuffle ini cepat sekali, tanpa babi bu, tanpa wacana, tanpa prolog, kemudian tanpa harus melakukan konsolidasi, informasi dibeber di depan beliau, langsung diputuskan siang itu juga untuk mengganti atau memberhentikan menteri-menteri yang setelah dievaluasi dalam bahasa Pak Mas Pras itu nggak perform ya. Nah, ini juga menjadi salah satu yang gue lihat dari efek huru-hara. Yang terakhir juga, gue berharap ini dilakukan konsisten, Jang. Sehingga nanti aspirasi-aspirasi yang datang dari masyarakat tidak lagi dipandang sebelah mata. Harus, Mas. Itu menurut gue point of no return ya. Kalau nanti diulangi lagi, selebor lagi, pasti akan digedor lagi sih. Dan gue yakin eskalasinya atau fluktuasinya lebih bisa besar. Jadi, we'll never know kan. Yeah. We never know. Oke, sedikit saya mau menyimpulkan sebelum saya menutup ya Mas ya. Mungkin tadi kan juga udah urai sama Mas Al begitu ya, pasca kerusuhan demonstrasi yang terjadi ini juga tentu saja tadi berdampak terhadap banyak hal Mas ya. Salah satunya yang sudah diurai itu kan ada peta ekonomi, kemudian dari kalangan menengah juga kan sempat terpecah begitu Mas ya. Kemudian di sisi lain DPR juga kan ini sudah mulai membuka ruang dialog dengan mahasiswa termasuk juga dengan para pekerja online lewat Serikat Ojol atau ojek online, dan juga ada yang terbaru yaitu isu reshuffle kabinet begitu yang juga turut menjadi perhatian publik. Nah, semoga saja dari dinamika yang terjadi ini menandai fase baru yang juga akan terus kita pantau perkembangannya. Ya, 2 hari lagi kita bahas lagi terkait reshuffle ya. Yes, kalau begitu. Nah, sebelum saya menutup, saya juga ingin mengingatkan kepada sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, bagi Anda sekalian yang ingin menyaksikan kembali tayangan ini, bisa kunjungi langsung YouTube Skala Survei Indonesia SSI Official. Kalau begitu, kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam Ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh yeah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.